Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Hadirin sekalian yang saya muliakan, saya salut pada Ustaz. Kita tadi sudah memberikan penjelasan panjang lebar ya. Jadi masalah radikal sudah jelas apa itu radikal. Dan nanti mungkin juga kita akan dapat dari Anda ini tentang bagaimana mungkin juga praktis ya dalam kehidupan hari-hari. Jadi karena itu saya tidak akan menjelaskan lagi apa itu radikal dan apa itu terorisme ya. Mungkin ada hal yang kita butuh adalah sekarang sudah kejadian di tempat kita dan di dunia perselisihan sesama muslim di mana-mana. Bahkan yang menyedihkan kita lagi di masjid yang orang berkelahi itu yang sedih sekali kita. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, itulah yang mungkin perlu kita cerna dan apa yang harus kita lakukan. Satu di antara sebab-sebab kenapa kita radikal adalah karena kita dibatasi penjelasan tentang agama kita. Memang wajar saja dibatasi. Kenapa? Kadang-kadang memang yang mendengar itu bisa siswa, bisa mahasiswa, tingkat pengkajian ya, tingkat pengkajian ilmunya belum sedalam yang ada dalam Islam. Tapi yang paling penting kita ketahui adalah Islam ini diturunkan oleh Allah dalam rangka menciptakan rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Islam ini hadir dalam rangka menciptakan rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya orang-orang Islam, tidak hanya orang mukmin, seluruh alam, manusia dan alam-alam lainnya. Karena itu harus kita pahami ada 3 tingkatan ajaran Islam. Pertama, ajaran yang universal. Universal itu maksudnya ajaran Islam ini bisa diterima oleh semua orang. Tidak hanya orang Islam, orang kafir pun bisa menerima ajaran Islam. Ajaran universal, misalnya tidak boleh membunuh, ya. Tidak boleh membunuh, tidak boleh memaksa, ya. Tidak boleh mencuri, termasuk tidak boleh berzina. Pun ada orang yang berzina, tapi secara moral semua tidak setuju. Kalau saudara melihat misalnya di Amerika, atau pokoknya pada Amerika atau Eropa, mereka melegalkan, artinya kalau mereka bilang silakan saja tidak berhukum, itu bukan berarti mereka membolehkan. Masyarakatnya tak mengatakan tidak boleh. Ya. Jadi tidak ada lokalisasi batu di Amerika, nggak ada. Saya nggak tahu kenapa bisa jadi begitu. Tidak ada lokalisasi pelacuran di Eropa, nggak ada, karena tidak boleh. Dan
Coba lihat lagi, kalau sempat ada tokoh yang akan muncul, katakanlah setingkat presiden, kalau dia pernah ditemukan memeriksa sekali saja dia berzina, itu diturunkan. Kalau tidak salah, saya dulu ada calon presiden Michael Hart di Amerika ya. Begitu dia calon, lalu orang perempuan menyatakan dia dulu berzina dengan saya, dia langsung mundur. Bukannya diturunkan, dia mundur. Itu artinya di sana dijagai. Demikian juga kalau Anda pergi ke Amerika, ya, ketika Anda masuk warung orang terhormat, tidak ada perempuan yang melayani. Warung terhormat tapi ya, di warung terhormat itu orang yang dengan pakaian lengkap, semua pertemuan orang elit, itu tidak ada perempuan pelayanannya. Itu yang asli moral mereka dalam masyarakat, karena mereka tidak sanggup dari melarang yang sudah seperti itu. Saya pernah menanyakan pada seorang ibu-ibu di Kanada, kenapa anak-anak perempuan sekarang berpelukan di depan mereka? Dia juga, itulah anak sekarang nggak sanggup lagi kami larang. Kami dulu tidak seperti itu. Nah, jadi itu ajaran umum. Islam sudah melarang tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak membunuh, tidak boleh memaksa. Itu sudah ada dalam ajaran Islam. Diterima oleh semua. Itulah yang orang-orang Barat menyatakan HAM. Lebih sama pada HAM. Cuma kita agak lebih lengkap dibandingkan HAM yang ada pada orang-orang Barat. Tapi mereka mengakui HAM kita. Itu ajaran universal. Yang kedua, tingkat kedua, ajaran Islam yang diterima oleh semua umat Islam. Ya, semua umat Islam menerima ajaran itu. Misalnya rukun iman, rukun Islam, tidak ada yang menolak. Dimanapun Syiah pun tidak ada yang menolak rukun iman, Islam, semua terima. Ya, jadi wajib salat, wajib zakat, wajib 2 kalimat syahadat, itu semua diterima. Bahwa ada akhirat, ada mungkar nakir, itu semua mereka terima. Semua umat Islam terima. Tidak ada beda pendapat itu. Tidak ada beda pendapat umat Islam tentang rukun Islam, rukun iman. Ya, itu diterima oleh semua umat Islam. Kemudian yang ketiga, diterima oleh sekelompok umat Islam. Nah, ini yang tingkat ketiga. Diterima oleh sebahagian atau satu kelompok tertentu. Itulah mazhab. Mazhab fikih atau mazhab aliran pemikiran. Ada Asy'ari, ada Al-Maturidi, ada Mu'tazilah, ada Al-Khawarij, macam-macam. Itu masing-masing mereka. Nah, kalau kita melihat ini penting, yang ketiga ini diterima oleh sebagian orang, karena itu benar pada orang itu. Mu'tazilah, ajaran Mu'tazilah benar pada orang Mu'tazilah. Ajaran Ahlussunnah benar pada orang Ahlussunnah. Khawarij benar pada orang Khawarij, dan lain-lain. Karena itu kita tidak boleh menghukum Mu'tazilah dengan Ahlussunnah. Kalau kita melihat Mu'tazilah memang dari dulu, dari pertama lahir sudah salah. Jadi Ahlussunnah lihat dengan Ahlussunnah, Mu'tazilah lihat dengan Mu'tazilah, baru tidak kontrol. Kalau saya misalkan ya, coba dengan misal, kita dulu kan pernah berperang dengan orang Jawa kan, kita orang Gam ini, orang Aceh kan orang Gam semua. Kita orang Aceh kan Gam semua tuh, walaupun dalam hati hanya mah senjata, tapi hati nyomenang senang gitu, nangro kan. Kamu perang Jawanya kan? Kamu perang. Awak Aceh, lima awak Jawa, awak Jawa, lima awak Aceh. Ke kamate orang dunia. Jika tanya mbak orang gerak orang Gam, watanya begino tanya. Watnya tengah perang Gam dengan Jawa. Citanya bawa Gam. Nah putih awak Jawanya, anak kan? Anak pernah betul. Nah itu ini mbak.
Walaupun ini cuma bismillahirrahmanirrahim, buang cuma la ilaha illallah, buang kena kapan? Yang dimakan bismillah, yang kena dimakan la ilaha illallah. Tetapi tetap katanya tak pegawainya salah kan? Menancit tentera yang dia kena, ya aman Aceh. Itu mak orang Aceh, bahu deh, kota tu itijinya, itiji boleh. Kui juga lawannya, katanya salah. Jadi menyuatnya Gam dan Jawa. Katanya Mbak Gam salah Jawanya, katanya Mbak Jawanya salah Gamnya. Baru betul Gam, katanya Mbak Gam. Baru betul Jawa, katanya Mbak Jawa. Nah, baru nak beda Jino, maka terbaul Gamnya kawin Jawa. Baru pegah Jawanya, maka bukti kali Mbak Jawa. Baru tiba, jiba ikut Mbak Jawa. Menang ke madhab-madhabnya, menang ke aliran-aliran pemikirannya, menyaidang bak pemikiran terus yang salah kok. Menancit ulamanya biar takut salah. Ulama itu ulama, dia memberikan punya pikiran kecuali berulama. Cuma saja harus kita harus pahami. Ketika ulama itu berijtihad, setting masyarakatnya bagaimana? Nah, disinilah kita perlu ilmu sejarah, perlu ilmu sosiologi dan antropologi. Kalau kita tidak cukup ilmu sejarah, kalau kita tidak cukup ilmu sosiologi, antropologi, bahkan ilmu lingkungan, nah kita bisa kurang paham atau bisa menyalahkan orang lain. Saya berikan contoh ya. Misalnya jihad perang. Jihad yang mau perang. Coba jihad perang dulu. Ya, jihad yang mau perang. Ini ada baca kitab-kitab biasa yang ditulis oleh ulama-ulama secara dalam keadaan situasi aman. Saya baca misalnya Surah Al-Masail yang ditulis oleh Daud Al-Bakani di Mekah, waktu itu di Mekah. Yang syarat-syarat berijtihad, pertama berislam, kedua dewasa, ya. Ketiga punya kemampuan, artinya nak cukup harta dan macam-macam, anak yang muda. Yang kedua sehat. Yang kedua hana urut sakit ilmu, hana sakit ayah, hana sakit mak. Menyona sakit mak, sakit ayah, hanjir jangan berang rumah eleh, guru ayah eleh. Karena guru rumah sakitnya di haji. Yang geduli dalam situasi yang tapi coba didengar, bentuk kata lah yang pegah luar kata lalu. Dengar eleh. Tetapi kalau dibaca jihad dalam konsep Tengku Pantai Hulu, jihad yang perang Sabi, hikayat perang Sabi, ya, menyoba baca dalam jihad konsep Tengku Pantai Hulu dalam hikayat perang Sabi, persyarat Syekh Putih Tuhan Mudai Namagam. Beda dengan kitab dia. Nah, beda pegasalan Tengku Pantai Hulu dan beda pengetahuan yang klaim Mekah. Bahkan karena waktu kedua kita berbeda situasi. Ketika Daud Al-Bakani menulis kitab, dia sebagai guru duduk di Mekah, ya, duduk di Haramain, kemudian muridnya itu tenang-tenang, tidak ada perang di sana. Jadi dia tulis dalam situasi yang normal. Ingat ya, dia menulis kitab dalam situasi yang normal. Sementara Tengku Pantai Hulu menulis jihad ini, tujuannya adalah memberikan semangat anak-anak Aceh untuk berperang. Kenapa? Karena Belanda sedang ingin menjajah Aceh, ya, ingin merusak agama Islam. Karena itu dia tulislah jihad itu sesuaikan dengan situasi. Maka dalam perang ini Syekh Putih Tuhan Mudai Namagam. Kalau Tengku Pantai Hulu atau hikayat perang Sabi ini ditulis seperti kitab di Mekah, dan dengan adanya mereka bergah baru ini, untuk salah bergah luar kaya demolong dulu. Ini pak salah dulu ya. Jadi hati-hati
obri materi. Ya. Jadi Tengku Syekh Pantai dulu menulis dalam kitab kayak perang sabi, Syekh Putih Tuhan Muda Inagam wajib perang. Dalam kitab normal hana wajib urina. Dalam kitab Tengku Syekh Pantai wajib urina. Dalam kitab yang wajib yang boleh dia di Mekah tidak wajib anak-anak. Di dalam kitab jihad fisabilillahnya anak pun wajib mau perang. Kenapa? Karena kalau dibuat syarat-syarat jihad seperti ketika di Mekah harus dewasa, anime hete, harus lelaki, urinam hete, harus sehat, urung-urung, rumah itu baik bakat, hanya aja saja, anak sehat, lelaki teri, jika anak jadi perang, anak umum perang, apalagi naudang, itu hanya mungkin perang naudang, anak jadi perang, kemudian mungkin jangan dah perang ganda, hete bahkan mak sakit. Nah, jadi hanya ada perang biasa. Tapi karena kedua leganya lagi perang sabi, semua orang Syekh Putih juga magat makaji di nang pudi Aceh paling le oleh nang panglima. Anak pada elong. Karena pengaruh jihad fisabilillah ini. Jihad yang kita di negara manapun, nah benar. Tapi tidak sebanyak yang ada di Aceh. Di Aceh terus muncul perempuan itu sebagai sampai Wategam pun hadir mereka. Karena mempunyai pada jihad fisabilillah pada perkara lain. Jadi katanya ingin aman, tamatnya. Islamnya ada diturunkan oleh Allah untuk menciptakan rahmat bagi seluruh alam. Jadi menyunang urut Islam kemudian bertindak menyakiti hati orang lain, itu berarti salah paham pada Islam. Kalau ada orang Islam suka menghina orang lain, itu berarti dia tidak paham, kurang paham tentang Islam. Kalau ada orang Islam kemudian menjelek-jelekkan ulama, itu dia juga salah paham. Paling kurang salah paham pada situasi antropologi, sosiologi dan antropologi pada sejarahnya. Nah ini di sinilah kita perlu pemahaman Islam secara komprehensif. Nah kemudian tentang tadi pembahagian semacam pada dua, mujtahid dan mukallid ya. Terakhir kita dibagi kepada tiga. Ada yang berusaha membagi kepada tiga macam. Yang satu mujtahid, yang kedua ittiba, yang ketiga baru mukallid. Siapa mujtahid itu? Ya orang-orang yang sempurna pemikirannya dan ilmu-ilmunya kemudian bisa menghasilkan hukum. Untuk sekarang ulama-ulama sepakat semuanya untuk ijtihad itu jama'i, jadi rame-rame, ahli ekonomi, ahli politik, ahli semuanya termasuknya baru ijtihad. Sebab menyusul orang ijtihad dengannya tidak mungkin sempurna. Katakanlah Imam Syafi'i, enggaknya ahli ilmu agama kuat, tapi mungkin ilmu dagang kurang. Makanya dalam berdagang lebih bagus ijtihad dari Hanafi. Kenapa? Karena beliau itu pedagang. Nah, Jino Hana juga menarik. Betapa banyak urun dagang, urun ekonomi, urun politik, urun sosiologi, urun antropologi, kedokteran, sekali mereka beristirahat sehingga menghasilkan dengan yang sempurna. Yang kedua ittiba. Ittiba itu siapa? Ittiba urang yang kajut baca, paling urang jut baca bahasa Indonesia, tafsir bahasa Indonesia. Baca tafsir, ya, tafsir dan terjemahan. Tafsir yang ada uraian. Nah, urangnya ketika ikut sesuatu itu berdasarkan ayat Al-Quran yang sudah ditafsirkan. Jadi yang ikut nas, hadis, ayat yang kami jelaskan. Jadi bukan kali ini diikuti dengan ada nas, ya. Jadi menyangkatnya apalagi menyoka kalau menolak syarat baju-baju. Tapi hanya dia menjudahid lah. Pakrat je ke? Tapi kan dia menjudahid. Nah, nyoman dan ittiba. Dia yakin di Hanafi. Dia yakin di Hanafi kenapa? Karena alasan Hanafi begini-begini. Dia yakin di Syafi'i. Kenapa? Karena alasan Syafi'i begini-begini. Ayatnya sama. Ayat sama, cara melihat berbeda.
Mungkin dia di Malik atau di Hambali. Jadi ini itibak namanya. Yang ketiga baru mukallid. Yang mukallidnya ada baca bahasa Syafi'i nampung haji. Jadi lebih ganya ngedengar tengku kibai dari tengku. Mukallid bisa pada mazhab, boleh pak tengkunya. Sebab punya terkelai gampang hanya berapa madhabnya. Lepas haji kamu Syafi'i padahal yang berbuat Hambali. Yang buat Nabi. Contoh nyanjak sama dia nya bukan Syafi'i, nya Hanafi, tapi juga turunannya bukan Syafi'i. Jadi nya mukallid boleh saja. Jadi mukallidnya mau ikut Syafi'i, Hambali itu silakan. Tapi urut itibak kono ada hal-hal yang yakin pada Hanafi. Dia bukan Hanafi, bukan berarti ikut mazhab, tapi argumen dari Hanafi lebih cocok. Saya berikan contoh. Ketika orang berzakat, ya misalnya kambing 40 ekor, itu wajib 1 ekor untuk zakatnya. Kalau Syafi'i harus mengeluarkan kambing itu, kambing yang dipeliharanya harus juk. Tapi Hanafi juk pengen bejo kambing. Kalau dia dari segi ilmu peternakan, ekonomi, kalau 40 ekor ini memang semua menjadi induk bagus. Jadi induk bagus untuk apa kita jual? Kita hargakan saja, kita berikan. Karena dia perlu kelompok, kadang 50 pun hendak beri. Coba tanya pada orang peternakan, dia mungkin 100, dia ingin induk bagus. Nah, jadi dari sini mereka ikut Hanafi. Dalam artian argumen Hanafi. Demikian juga ketika kita membayar zakat fitrah. Mungkin yang urung dalam bintang, urung yukna, tidak macam Dubai. Tapi di New York itu apartemen yang 50 tingkat. Hanya cepat minyak tu tiap dober, perlewatan tiap dober taksi, habis bank, untuk angkat long. Alang jabat apartemen nampak duduk. Apartemen kalau dia hananya, enok karpet, enok terbaik. Jadi karena itu mereka lebih mudah membayar dengan uang pihak apa yang jadi bayaran. Bak bank merangkapat macam ni bang. Sebab di banknya kan dia pegang. So bayar zakat penuh yang 4 nomor rekening. So bayar zakat itu nomor rekening. Jadi mereka membayar di bank itu dengan ATM. Bisa juga di swalayan. Pada beliau makanan, beliau roti, beliau nyoje, beliau laku kan itu. Lakunya kamu cocok ini. Nah, jadi untuknya lebih cocok Hanafi situasi lainnya. Jadi urung yakin hina. Kan berarti Hanafi betul Syafi'i kan. Syafi'i dengan ilmunya, dengan caranya, dengan lingkungannya sudah memberikan pendapat. Demikian juga kemudian ketika kita ikut Hambali misalnya, ya Hambali lebih kuat megang hadis. Hanya pakai logika kayak. Menyunah hadis yang tetap pakai hadis. Bahu da'i pakai hadis. Sebab dalam pikiran Hambali, sehebat-hebat pikiran manusia biasa, pasti lebih hebat pikiran Nabi. Walaupun da'i yang dalam bangsa. Jadi karena itu getanya hanya tapi ketika kita sudah punya ilmu, tapi bukan juga mujtahid. Ikut dengan ada nas, bukan karena dengku, tapi karena nas. Dengku belum amat dah nas. Yang ada menyonyo lagi payah. Jadi kemudian masalah bid'ah. Bid'ah itu yang definisi bid'ah, apa yang hanya boleh Nabi dah boleh tanya. Ya. Nah, bid'ah karena di mana-mana sudah bid'ah. Nah ulama kepada bid'ah bisa bagi dua. Nah bid'ah galakah, nah bid'ah hasanah. Bid'ah adalah maksudnya yang kebubuhnya bertentangan dengan ayat dan nas dan Al-Quran. Ya. Bid'ah adalah sesuatu yang dilakukan berbeda atau bertentangan dengan ayat Quran dan hadisnya. Tapi kemudian sesuatu yang dilakukan oleh umat tidak dilakukan oleh Nabi, tidak bertentangan dengan hadis, nah dianggap bid'ah hasanah. Contoh,
Bedanya di kampung, buat azan, asar, zuhur atau paling maghrib dan isya kan, dia azan sebelum paman di paman tanah laut, ya. Kalau Muhammad atau ya, Nabi Sallam Alaika lautnya, hana pun boleh Nabi, ya. Bid'ah hana boleh Nabi. Dilihat dari dalalah yang hana buhutnya. Tapi apabila kita melihat dari segi metodologi pendidikan, ingat ya, metodologi pendidikan yang beda sana. Pakar di kampung, pakar di Dayak, ke Mentelaut sebelumnya, terutama di kampung ya. Karena menanggil adan dan ikamah urun-urun yang tak biasa semayang sunat ile. Tapi hanya beda pegang semayang sunat wajib pihana. Nah, sementara Nabi kata pegang kamu tujuh Nabi itu semayang. Menyungkip dua yang po. Nah, supaya baik payah po. Nabi untuk menyanyi buat kita kena semayang. Pakai kibamnya ni yang terlalunya cuma terlalu kena lagu-lagu sallallahu rabbuna, jadi nyanyi seperti salam alaika alahu ya adnani ya mustafa ya safwatar rahmani. Kan apa bentuk nyanyi anemit dimanapun kapanpun menyukai dengan ini pasti lah ijak juga boleh. So ini kalau yang selalunya tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja, kita sudah mengajarkan bersalawat pada anak-anak. Karena waktu yang dia terlalu, ambil perek, baca terlalu. Ini dengar, ini ikut, sehingga siap-siap dia kena. 1 hari, 2 hari, terus baru itu mayang baju-baju. Nah, itu mayang pura-pura. Kemudian menjadilah. Jadi umur dipelontor dan demi anak pada kode kayu mayang dengan metodologi pendidikan. Jadi sini tidak beda. Kalau beda pun beda sana. Ya. Nah, jadi beli kaputan yang kapi di adalah kata bekapu lainnya. Bagi macam buat, nah beda sana, nah beda dalala. Jadi sejauh nas tidak melarang, sejauh ayat Al-Quran dan hadis Hana melarang, silakan. Misalnya yang lain yang sering tanya kita dengar, mesti petinju, ya, petinju burung kawin, petinju burung haji, petinju macam-macam. Memang kalau kita baca sejarah yang berawal dari Hindu, ya, dan Nabi hanya pernah petinju ru'yah haji, tapi orang sana karena adat istiadat katanya rasa dia menyukai petinju tak nyaman. Nah itu pun sebenarnya bid'ah hasanah. Bahkan petinju rasa dia menyukai berdoa di dengku. Bang bijak Ustaz Muhajir Jumat Bajarok Kahyaman kesempatan haji tapi punya terkenan dulu yang man hajinya dalam hana nyaman hana ketenangan tapi bang nak tunjuk buat guru sejuk baca doa ini baca tilawat ya jadi hana le Hindu ini. Nah jadi yang hana gelarang oleh Allah. Memang hanya ayat, hanya hadis yang riwayat, tapi hanya dilarang. Sejak itu kita boleh yang contoh-contoh kecil macam. Jadi untuk katanya bed 4 ini, pahami semua masalah itu dengan tempat masing-masing. Ya, baik mungkin lagi ada berguna. Bisa saja dengan pembagian-pembagian, bisa juga dengan pemahaman karena pengaruh zaman termasuk penolong siji tempu fidel Quran ayat foto beda perkataan lainnya judulnya waktu yang perang kafir saya buka tulis tafsirnya waktu yang perang Inggris di Mesir anak tem jadi ayatnya anak panjangnya malam itu hang panjang ni supaya anda semangat perang anak perang jadi beda makin
ayatnya tamat batinnya. Jino hana pelare, jino ayat malam yahkumnya di Indonesia kita lihat yang di Pancasila ini. Jadi Pancasila, bagaimana kita bawa Pancasila kepada bima Allahnya? Ya, demikian juga kalau kita perang sekarang ini bukan lagi senjata, sekarang sudah proxy war. Ya, dulu ada perang frontal, kemudian ada peaceful war, sekarang sudah proxy war. Jadi karenanya ayat yang bergali malam yakunya harus tak urai sesuai dengan situasi sekarang. Jadi mohon, saya senang sekali kalau kita tidak menyalahkan siapa-siapa, ya, termasuk misalnya bunuh orang yang berada Tuhan dari aras. Karena ayat, ya, karena ayat. Cuman diurutnya bagi apa telakanya ciknya penting. Ya, urutnya pi bagi apa telakanya kita tak pahami lagi roh tu. Banyak tidak akan pahami lagi. Sebab kadang-kadang urut panjang bacaan dina. Kadang-kadang betul menurutnya. Jadi penjelasannya ada urut panjang mana dia pahami. Oh lagi banyak enhancer. Tapi jadi jangan marah-marah. Itu mesti juga tidak berubah. Keras ni, silakan barulah tadi. Iron baca lain tadi. Jadi anak tahu bentuknya. Mesti bangsa yang berkata Allah menghantar. Pucuknya lagi han baca kitanya. Anak pun tak pegangnya. Dia dah baca juga roh tu, dia baca juga roh tu. Jadi anak tahu adanya. Ya. Yang penting dino Islamnya dimbubuhkan persatuan. Menyuhan katanya sabi jajah di kafenya. Kalau dino Palestina dijajah oleh Israel. Israel cuma 4 juta. Umat Islam di dunia ini 1,6 miliar. Tapi dia sanggup melawan 4 juta orang. Kenapa? Karena itu pakai oleh Israel. Coba lihat, waktu Israel serang Palestina berdiri, Mesir melawan Israel, Yordania lawan Israel, Suriah lawan Israel, Arab Saudi lawan Israel. Kenapa? Karena Palestina orang Islam. You know? Arab Saudi mengen Amerika, Mesir mengen Amerika, mengen Israel. Itu karena kepandaian orang itu. Nyobek tempat dipengen ke depan. Ya, besok pengen itu. Dia bayangkan punya 1,6 miliar satu seida semuanya. Hai Israel, kebik-kebik. Mohon maaf ni betul. Punya 1,6 miliar kau ini ada awak Palestina, awak Yahudi mati kan buruai punya tanya. Tapi hanya persatuan. Mau sampai Aceh itu mau pakai yang apa kan. Nah, ini ke depan jangan lagi. Dan dakwah persatuan lah. Beda-beda ya sudahlah. Ya, bekli masalah masalah kedai, bekli masalah kedai. Agaknya kaku, yang lain kaki. Yang penting semua berukun Islam, berukun iman yang sama. Cara memahami tiban Tuhan yang masing-masing mulai. Cara tasawuf, kan? Yang di masing-masing lah. Nah Nasyabandiyah, nah Al-Qadiriyah, nah Syatariyah, nah Nasyabandiyah, silakan. Ya, mau ikut Baghdadi, mau ikut Al-Ghazali, mau ikut Samani, Al-Jindi, Masyam, silakan. Sejauh dengan memiliki nas, tidak berdan dengan nas, ya. Jadi tidak perlu kita paksakan dan tidak mungkin, ya, tidak mungkin kita paksakan semua sama dengan kita. Tuhan yang kau ciptakan beda-beda. Yang itu maka dipegang Al-Quran li ta'arafu. Aku telah menciptakan manusia ini dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Dalam artian juga pemikiran berbeda-beda. Tidak, makanya lidah aku pahami saja, paham dia. Dengan paham kita tidak marah. Dan ini saya senang sekali dan sangat angkat salut disampaikan oleh Abu Anton Tengku Berimbarkan di Syahwala, ya. Wadahnya lagi profesor kayaknya. Memang kalau kerja itulah kayak kerja itulah baru keterangan melalui SD, tapi ilmu itu profesor lah bidangnya. Orang-orang ahli conflict resolution akan
paling imam ayat 40,000 ayat 40,000 damai kalah ganya hanya cuma balita aku dan cara terinspirasi sekali itu jino katanya semua lidah aku mesti paham apa yang beda pahami kenapa beda ya burung yang burung kandung kawin nanti juga anda akan lihat nyata tenukam cinta galak ketak dan sang getak aman kalau dah kawin pasti dengan asyik diuri namanya tapi tak paham menyuhan tak paham kita nak rabe beda pegang dengan lurus dengan kurma tu kita nak menyuhan tak paham kurma ya nang tu kalau beragam pasti tu minta pada kayu tabunya macam nyelunyo kagum tapi hanya mengatakan lah membuat api hang tahu bangai kak nyorinya ngajak nyorinya agak betul nyorinya ngajak idam laju igi pegang pujuk hawarana nyan ko pli na hanje tapi kira hebat dan pikirnya orang hebat bio belum kau nara lempul cuaca pula ini lupa dia akan bilang begitu. Kalau kita tidak pahami, maka pahami. Mungkin urinan kanyo hanya cara ngakun. Karena cara ngakun beda aku gak bangai bedanya. Jadi dah ngakun bersama-sama mengaji makan enak. Atau mungkin urinan punya cara ngakun. Tapi baru pakai hanya cara warna galak-galak. Kah baju merah, jilbab hitam loh. Kemudian roh hijau loh. Jadi memang hanya tu ilegal. Beda tu bangai tak kalau nak pakai nanti. Memang laganya pahami untuk ayo dia bilang. Ya, lu lebih galak le menyuruh pakai yang baju hitam, hijab sama broken jilbab merah laganya. Menyuruh pakai rok laganya sehingga begitu bersih. Jadi beda juga yang bangai. Tapi termasuk tak aman katanya apa cara benar. Nah, jadi begitulah dalam beragamanya. Jadi janganlah pahami perbedaan itu sebagai musuh, tapi memang itu keniscayaan. Semua orang beda. Ya. Sebenarnya saya bisa memberikan beberapa contoh, tapi tidak cocok di sini saya berikan contoh. Kalau di kelas saya nanti mau masuk di master, saya akan sampaikan detail-detailnya karena ini tentu di sana kan bisa off the record. Ini anak off the record lagi. Kayak di video untuk kayak katalog. Baik, saya kira begitu ya. Sementara nanti kita akan lagi. Terima kasih. Bila kurang sama maaf, bila cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.